Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa-mahasiswi FKM sekalian. Untuk sesi kali ini, saya akan mempraktikkan pemeriksaan perangsangan radikuler. Nah, ini pemeriksaan yang juga penting ya untuk mengarahkan satu permasalahan di sistem saraf perifer, ya. Nah, misalnya ada permasalahan di hernia lupus puposus, HNP, ya, ada jeratan pada radix di daerah servikal atau daerah lumbar itu bisa kita nilai, atau ada permasalahan di sendi, ya. Untuk menyingkirkan radikuler tadi, kita pemeriksaan yang bisa menyingkirkannya adalah pemeriksaan sendi pada tungkai bawah. Nanti akan saya contohkan, ya, untuk pemeriksaan dari radikuler. Ya, ini pasien sudah berada di depan kita dan ada beberapa pemeriksaan soal radikuler. Yang pertama pemeriksaan nanti akan kita contohkan pemeriksaan falsafah. Nah, pemeriksaan falsafah ini pemeriksaan dengan usaha meningkatkan daripada tekanan intratekal di kanalis vertebralis pada pasien. Jadi pasien kita minta untuk duduk ya misalnya, kemudian kita lakukan pasien untuk menahan napas dan untuk mengejar suatu yang menahan napas. Bapak bisa menahan napas, kemudian Bapak lakukan mengejar. Bisa dengan mulut seperti ini, jempol ditahan seperti ini. Bisa contohkan seperti itu. Oke, tahan napas sambil mengejar, Pak. Oke. Ya, berapa lama disuruh mengedan? Bisa pasien disuruh mengedan, ada mengatakan kurang lebih 30 detik bisa, tapi tidak ada patokan khusus ya. Artinya ketika kita lakukan pasien melakukan fungsi menahan nafas sambil mengedan akan merangsang tekanan di dalam subarachnoid, ruangan di dalam antara kanalis intertekal ya, kanalis vertebra itu akan terjadi peningkatan di situ ya. Sehingga muncul desak ruang di kanalis vertebralis ya, dalam daerah servikal ya. Dan itu akan menyebabkan satu nyeri yang radikuler. Akan muncul nyeri mulai dari pangkal leher sampai menjalar ke lengan ya. Itu disebut sebagai tes falsafah ya, tes falsafah ya. Jadi ada satu nyeri yang menjalar dari leher ke lengan. Katakan positif jika nyeri radikuler muncul pada tes tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada tes namanya tes Nafziger. Ya. Tes Nafziger ini kita minta pasien untuk duduk, kemudian kita berada di belakang pasien, kemudian kita lakukan penekanan pada vena jugularisnya. Ya, kita lakukan penekanan pada vena jugularis. Ya, kemudian berapa lama kita tekan? Kita tekan selama 2 menit. Ya, kita tekan selama 2 menit. Ingat jangan arteri karotisnya ya, tapi vena jugularisnya. Kita tekan selama 2 menit. Kemudian setelah kita tekan menit, pasien akan terasa di kepalanya terasa penuh, ya, terasa penuh. Kemudian setelah kita tekan tadi terasa penuh, minta pasien mengedan. Sudah mengedan, nah apa yang terjadi? Ada penekan, yang terjadi adalah timbul nyeri radikuler, ya. Di mana? Sesuai dermatom. Bisa di leher, bisa di forakal, atau bahkan bisa sampai lumbar ya. Karena usaha tadi akan menyebabkan tekanan di intratekal sepanjang kanalis vertebralis itu akan meningkat sehingga akan muncul desak ruang, muncul regangan pada radixnya sehingga akan muncul nyeri radikuler. Itu yang disebut sebagai tes Alzheimer. Ada tes dikatakan tes Lermit. Jadi kita lakukan prosedur pasien kita minta fleksikan kepala atau tundukkan kepala seperti ini ke arah depan. Kemudian biasanya pasien dengan posisi seperti ini langsung ada seperti terasa sengatan listrik menjalar ke punggung, ke arah punggung, ya. Dan ini dikatakan positif jika muncul gejala tersebut, ya. Dan ini menunjukkan adanya suatu gangguan demineralisasi, ya, milopati, spondilitik servikal itu bisa, atau adanya suatu daerah sol atau tumor pada daerah servikal itu bisa mengarahkan gejala pada lermit yang positif. Atau bisa kebalikannya, kita lakukan minta pasien untuk melakukan ekstensi, mana seperti ini, biasanya muncul ya nyeri yang radikuler sepanjang punggung, ya itu tes Lermit.
Nah, ada tes namanya LASIK test atau straight leg rising test. Ini pasien kita minta bisa berbaring, Pak, berbaring, Pak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan gerakan fleksi pada sendi panggul, ya, dengan sendi lutut ini dalam keadaan posisi lurus, ya, kemudian dengan sudut 70 derajat, ya. Nah, oke. Nah, kalau belum sampai 70 derajat, pasien ada tahanan atau nyeri yang menjalar, nah ini menunjukkan tes LASIK-nya positif, ya. Nah, berarti ada suatu regangan pada radix, ya, pada iritasi pada radix atau meninges. Ini bisa juga sebagai tanda rangsang meningial juga, ya. Nah, ini namanya LASIK test. Oke, ya. Nah, bisa atau eh, apa namanya? Cross-nya, silangnya, ya. Kita lakukan pada sisi yang lain, ya. LASIK, ya, namanya cross LASIK, ya. Kita lakukan sisi yang lain, ini juga nyeri. Sisi yang sebelah kanan kita lakukan sebelah kiri, yang kiri sebelah kanan, berarti cross LASIK tesnya positif. Itu menguatkan lagi daripada adanya suatu nyeri radikuler atau rangsangan radikuler, ya. Nah, kita juga bisa memprovokasi lagi. Ada tes untuk memperkuat lagi, ya, tesnya, ya. Selain dia LASIK test, ya, LASIK testnya kita lakukan. Walaupun ketika kita lakukan LASIK test, misalkan pasiennya bisa mencapai 70 derajat lebih, dia tidak merasa nyeri, tidak tahanan, kita bisa provokasi lagi dengan yang namanya Braga test. Kita lakukan dorsopleksi pada kakinya, ya. Kemudian kita lakukan gerakan LASIK seperti ini, 70 derajat, ya. Apakah ada nyeri atau tidak? Kalau ada nyeri, positif berangkat. Kalau sikat itu pada sikat tes itu pada jempolnya, ya. Oke, itu berarti kalau positif nyeri itu berarti ada rangsang radikuler. Radikuler yang mengarahkan kepada satu gangguan di radix medula radix daripada tulang belakang. Oke, selanjutnya ada pemeriksaan Patrick atau kontra Patrick, ya. Dan ini bisa menyingkirkan permasalahan pada sendi, ya. Maka saya sebutkan di awal pembukaan pemeriksaan sendi juga, ya, yang sangat umum pada sendi, terutama sendi sacroiliac joint. Jadi kita lakukan pemeriksaan tes Patrick namanya. Misalkan pada sisi kanan, kita untuk melihat sacroiliac joint pada sisi kanan, kita lakukan yang namanya gerakan fleksi panggul dengan gerakan eksorotasi pada sendi panggul, kemudian kaki kita arahkan pada daerah lutut sebelah kiri, ya. Kemudian seperti ini, kemudian kita tekan, ya, ke arah eksorotasi ke bawah. Nah, ini tidak nyeri, ini normal. Kalau dia nyeri daerah sacroiliac joint, maka ini mengadakan tes Patrick yang positif. Ada namanya kontra Patrick, ya, kebalikannya. Jadi pasien kita lakukan, ya, dengan sisi fleksi sendi panggul, kemudian dia rotasi ke dalam, hanya seperti ini ke dalam, seperti ini. Nah, kalau seperti ini dia nyeri, berarti kontra Patricknya positif. Nah, itulah beberapa pemeriksaan terkait pemeriksaan nyeri radikuler. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menjadi satu referensi kita untuk menegakkan diagnosis penyakit pada bagian nyeri. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.